Oke, selamat pagi, selamat siang Pak Utomo. Perkenalkan saya Mahanay Alianda dan teman saya. Saya Ibnu Nugroho dengan NIM 23053366674. Nah, di sini kami dari kelompok 13 akan eh, mempresentasikan atau mengerjakan tugas yang telah Bapak Utomo berikan, yaitu membuat tugas video. Nah, di sini kami akan menjelaskan eh, masalah yang akan kami pilih, yaitu dengan judul pendekatan data science untuk mempersonalisasi rekomendasi dari mahasiswa data science. Nah, di sini tuh kenapa kami menggunakan ini karena teknik data science ini tentunya dapat membantu kami untuk um, menganalisis bagaimana kedepannya mahasiswa-mahasiswa ini dalam menentukan karir mereka, karena kebanyakan mahasiswa ini um, sering menggunakan atau mempercayai opini orang lain dan tidak mempercayai hati mereka sendiri atau sesuai dengan minat mereka. Terus selanjutnya, latar belakang. Oke, untuk latar belakangnya sendiri banyak mahasiswa yang merasa bingung dengan apa yang akan dia lakukan setelah lulus kuliah, terutama yaitu memilih jalur karir kerja mereka seperti yang dijelaskan oleh teman saya. Sesuai dengan judul yang kami ambil. Jadi semua jurnal yang sudah kita dapatkan akan meneliti dan memberikan hasil yang sama, yaitu tentang personalisasi karir mahasiswa itu sendiri. Sehingga kita harapannya akan memberikan sebuah solusi kepada seluruh mahasiswa untuk bisa melakukan pekerjaan ataupun melamar yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga mereka tidak merasa minder atau merasa tidak cocok dengan pekerjaan yang mereka sudah ambil atau yang mereka akan ambil, sehingga mereka tidak menyesal suatu hari nanti. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah tujuan, di mana kami ini bertujuan akan membandingkan solusi data science dalam rekomendasi karir mahasiswa. Nah, di sini tuh maksudnya eh, kami akan membahas masalah yang sama, yaitu kebingungan mahasiswa dalam menghubungi karirnya. Nanti di ketiga jurnal ini kami akan mengetahui bagaimana teknik data science yang digunakan akan menghasilkan eh, rekomendasi karir mahasiswa dan juga akan mengetahui kelebihan dan keterbatasannya. Selanjutnya, Oke, untuk zona yang pertama yaitu yang berjudul Personalized Career Paths Recommendation Model for IT Student Indonesia. Nah, di mana permasalahan yang dibahas di jurnal ini, mahasiswa itu sering memilih karir itu secara subjektif, sehingga mereka itu sering menentukan pekerjaan mereka itu dengan kata-kata yang mungkin dasar dari kata orang tua atau kata teman, sehingga mereka itu tidak merasa cocok atau merasa personalisasi dengan pekerjaan yang akan mereka ambil atau mereka kerjakan suatu hari nanti, sehingga mereka juga tidak memiliki minat pada pekerjaan itu, sehingga mereka tidak merasa pekerjaan itu cocok dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu solusi, yaitu model career path recommendation yang berbasis naive base, yang metode ini sudah digunakan oleh peneliti ini untuk memberikan solusi pada mahasiswa untuk membantu mahasiswa itu sesuai dengan pekerjaan atau industri itu sesuai dengan pasar yang mereka inginkan, sehingga data ini diambil dari pasar atau tren yang dipunyai oleh suatu perusahaan, sehingga mahasiswa bisa mengikuti apa yang tren inginkan, sehingga perusahaan itu bisa mengambil apa yang sesuai kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu data yang diambil oleh peneliti pada jurnal ini, yaitu job profile, struktur mata kuliah, dan kepribadian PDI. Untuk job profile-nya sendiri, banyak mahasiswa yang sudah melakukan magang
saat dia kuliah, sehingga data ini bisa diambil. Akhirnya ada struktur mata kuliah seperti transkrip nilai yang bisa diambil dan melihat apa mata kuliah yang memang memiliki nilai yang bagus sehingga bisa dikembangkan lagi untuk diterapkan di dunia kerja. Lalu ada MBTI yang memang untuk mengetahui personalisasi mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, untuk hasil jurnal yang pertama ini dan sistem yang sudah diterapkan memang bisa dibilang sangat berhasil dengan adanya 83% responden yang puas. Yang responden itu adalah seorang mahasiswa. Lalu semua penelitian ini juga sudah divalidasi oleh seorang IT profesional yang diambil dari perusahaan, sehingga semua sistem yang dilakukan dan dikembangkan oleh penulis bisa dibilang sudah berhasil untuk menentukan personalisasi karir yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu jurnal kedua akan diterangkan oleh teman saya. Oke, jurnal kedua yaitu dengan judul Hybrid MCDM, merupakan mahasiswa dengan kesulitan spesifikasi sesuai dengan pasar kerja mereka. Nah, di situ tuh mereka ini memiliki masalah di mana kami mahasiswa IT itu memiliki banyak jurusan dan juga spesifikasi tentunya. Nah, tetapi saat menentukan karir mereka itu kesusahan, kebingungan, dan juga itu adalah karena opini orang lain yang membuat mereka ini jadi bingung dan juga eh, takut begitu karena tidak sesuai dengan keahlian mereka, mereka harus ke jurusan mereka yang berbeda dan tentunya itu juga membuat eh, tidak efektif mereka saat bekerja nantinya. Selanjutnya adalah solusi. Nah, di sini di jurnal ini menawarkan solusi menggunakan AHP, Victor, dan Euclidean Distance. Nah, AHP sendiri itu merupakan eh, metode yang menentukan bobot pentingnya mata kuliah. Terus Victor ini untuk mencari solusi ideal berdasarkan data-data alumni sebelumnya yang kuliah dengan jurusan itu, serta kemudian Kristen itu menghitung kesesuaian nilai mahasiswa dengan standar kampus dan ya. Dan selanjutnya adalah data. Nah, di sini data dari jurnal 2 dengan nilai mata kuliah mahasiswa, alumni, dan dari dosen. Nah, untuk itu penilaian ini menggunakan data akademik mahasiswa alumni serta melibatkan dosen atau pakar untuk memberi bobot yang sama atau bobot setiap mata kuliah. Dengan begitu, sistem ini akan menghitung bidang mana yang paling cocok untuk mahasiswa berdasarkan pencapaian akademiknya selama mengampu mata kuliah tersebut. Yang selanjutnya adalah hasil. Nah, untuk hasilnya sendiri itu adanya rekomendasi untuk topik skripsi yang akan mereka kerjakan dan juga tentunya kari sesuai dengan keahlian mereka. Nah, ke hasil penelitian ini tidak hanya untuk karir, tetapi juga dapat menjadi topik mereka dalam mengerjakan skripsi. Nah, ini dapat membantu mahasiswa untuk menentukan arah karir sejak awal, sekaligus juga menyiapkan penelitian yang relevan dengan bidang tersebut. Selanjutnya, jurnal 3 akan dibacakan oleh saya. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga yang memiliki judul Multimodal Deep Learning Model in Career Within. Jurnal ini akan membahas tentang bimbingan karir yang lebih tradisional, itu yang bisa dibilang kurang personal atau statis dan terbatas, sehingga mahasiswa itu merasa kayak kurang diperhatikan oleh universitas karena mereka itu kurang melakukan personalisasi mahasiswa, sehingga mereka juga merasa tidak cukup dengan apa yang dilakukan oleh dosen atau lembaga yang memang dipersiapkan untuk membantu mereka
mencari pekerjaan atau karir nanti di suatu hari nanti. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan di jurnal ketiga yaitu menggunakan multimodal deep learning dengan NLP, CNN, dan LSTM. Untuk deep learning ini menggabungkan dari ketiganya. Untuk NLP-nya itu menggunakan data teks, bisa berupa nilai, bisa berupa eh, data psikologis, lalu CNN itu data gambar, bisa dengan personalisasi mahasiswa itu sendiri mau yang mau pekerjaannya seperti apa. Kalau STM itu untuk mengidentifikasi data perilaku yang dipunyai oleh mahasiswa sehingga mereka bisa mengetahui mereka itu disiplin, malas, atau mungkin bisa belajar dengan cepat sehingga perusahaan itu bisa melakukan kemudahan untuk mencari mahasiswa yang cocok dengan pekerjaan yang mereka tawarkan. Untuk data dari jurnal ketiga yaitu berupa teks, gambar, perilaku mahasiswa, dan aktivitas digital dan akademik sesuai dengan uh, solusi yang diberikan oleh penulis di jurnal ini. Semua data yang diberikan digunakan untuk mempermudah personalisasi mahasiswa untuk menempuh karir mereka sehingga mereka tidak kesulitan dan tidak merasa apa yang sudah dilakukan itu tradisional sehingga mereka akan lebih memiliki minat yang lebih pada karir mereka. Ya, yaitu hasil dari jurnal ketiga, rekomendasinya lebih akurat dan lebih dinamis dibandingkan dengan cara yang tradisional seperti tadi. Untuk cara ini lebih modern sehingga lebih mempermudah suatu mahasiswa untuk melakukan personalisasi pekerjaan yang memang sudah mereka minati dan mereka cocok sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan apa yang mereka tidak inginkan di pekerjaan itu. Selanjutnya, Selanjutnya adalah persamaan dari ketiga jurnal ini. Nah, dari ketiga jurnal ini tuh mengangkat masalah yang sama tentunya dengan masalah yaitu kebingungan mahasiswa dalam menentukan karir ke depannya. Nah, dengan menggunakan teknik data science tadi kami atau kita jadi tahu kalau kita tuh bisa untuk menentukan karir itu dengan eh, benar sesuai dengan teknik-teknik data science sehingga nanti kita dapat mendapatkan karir yang relevan dan tentunya sesuai dengan tiga persamaan tadi yaitu Education Data Mining, AHP, dan LLP dan CNN. Selanjutnya adalah perbedaan. Nah, di perbedaan ini jurnal ini menggunakan pendekatan yang berbeda-beda yaitu dengan yang pertama menggunakan aspek psikologi, lalu yang kedua MCDM yaitu fokusnya itu mengambil keputusan multikriteria. Sedangkan yang ketiga ini menggunakan deep learning yang menggunakan data multimodal. Nah, yang selanjutnya adalah gap penelitian. Nah, di sini sayangnya belum ada integrasi psikologi, alumni data, dan multimodal layer. Nah, di situ maksudnya belum bisa menggabungkan semua aspek itu, sehingga hal ini merupakan peluang penelitian selanjutnya untuk mengembangkan sistem rekomendasi karir yang lebih komprehensif atau yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan ini kami dapat menyimpulkan bahwa data science itu meningkatkan personalisasi dan akurasi rekomendasi karir. Secara keseluruhan, data science ini terbukti mampu meningkatkan tadi eh, dengan analisis yang tepat kita dapat mendapatkan panduan karir yang relevan, yang sesuai dengan minat kita dan bukan hanya opini orang. Oke, sekian dari kami, Kelompok 13. Terima kasih. Ya,